Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik SMP Bina Generasi Cerdas. Perkenalkan, saya Jenia Zararisti, guru matematika yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran materi bangun ruang melalui Learning Management System atau LMS berbasis Moodle. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan LMS, mulai dari mengakses halaman utama, login, mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas dan kuis, hingga melihat hasil belajar kalian. Dengan memahami panduan ini, diharapkan kalian dapat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan lebih mudah dan lancar. Yuk, kita mulai! Setelah kalian membuka LMS yang telah diberikan, kalian akan langsung diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, silakan masukkan username dan password yang telah diberikan oleh guru. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar, kemudian klik tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil login, kalian akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman ini, kalian dapat melihat ada logo sekolah, lalu ada kontak person di atas. Pada halaman ini ditampilkan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran kalian. Seperti terdapat timeline, yaitu daftar aktivitas pembelajaran yang harus dikerjakan. Melalui fitur ini, kalian dapat melihat berbagai kegiatan yang akan datang, seperti tugas, kuis, maupun aktivitas pembelajaran lainnya. Timeline ini membantu kalian mengetahui aktivitas apa saja yang perlu segera diselesaikan sehingga tidak ada tugas yang terlewat. Selain itu, pada bagian dashboard juga tersedia kalender pembelajaran. Kalender ini berfungsi untuk menampilkan jadwal kegiatan pembelajaran beserta batas waktu pengumpulan tugas atau pelaksanaan kuis. Dengan adanya kalender, kalian dapat mengatur waktu belajar dengan lebih baik dan mengetahui agenda pembelajaran yang akan datang. Dashboard menjadi pusat informasi awal yang membantu peserta didik memantau seluruh aktivitas pembelajaran secara lebih mudah dan terorganisasi. Selanjutnya, kita masuk ke menu Home melalui navigasi yang tersedia pada LMS. Pada halaman Home berisi informasi umum mengenai course yang akan dipelajari, yaitu matematika, materi bangun ruang. Pada bagian ini, peserta didik dapat membaca deskripsi singkat course. Selain informasi mengenai course, pada halaman Home juga tersedia sebuah tombol video panduan LMS. Tombol ini dapat digunakan untuk mengakses video panduan penggunaan LMS apabila peserta didik memerlukan bantuan untuk mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia. Dengan adanya video panduan ini, peserta didik dapat mempelajari kembali langkah-langkah penggunaan LMS secara mandiri kapan saja sesuai kebutuhan. Setelah memahami informasi yang terdapat pada halaman Home, selanjutnya kita akan masuk ke menu My Course. Pada halaman ini akan ditampilkan seluruh course atau kelas yang telah terdaftar pada akun kalian. Untuk memulai pembelajaran, silakan pilih course bangun ruang matematika kelas 9. Setelah masuk ke course bangun ruang, kalian akan melihat berbagai fitur dan aktivitas pembelajaran yang telah disusun secara sistematis untuk membantu proses belajar. Pada bagian navigasi course terdapat fitur peserta. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar peserta yang tergabung dalam kelas, baik guru maupun peserta didik. Melalui fitur ini, kalian dapat mengetahui siapa saja yang mengikuti course bangun ruang. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran, kalian dapat melihat hasil belajar melalui menu nilai yang terdapat pada course bangun ruang. Pada halaman nilai, seluruh nilai akan direkap secara otomatis oleh sistem LMS. Kalian dapat melihat hasil absensi, partisipasi forum diskusi, kuis, tugas AKPD, refleksi, maupun evaluasi akhir yang telah dikerjakan selama pembelajaran berlangsung. Fitur ini membantu kalian memantau perkembangan belajar secara mandiri dan mengetahui aktivitas mana yang sudah maupun belum diselesaikan. Selain itu, saya juga dapat menggunakan fitur ini untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap aktivitas belajar kalian secara lebih terstruktur. Selanjutnya di sini ada fitur aktivitas di mana kalian dapat melihat apa saja yang harus kalian kerjakan. Seperti ada assignment, attendance, checklist, di sini digunakan untuk refleksi, lalu ada forum, lalu ada quiz dan juga research. Pada bagian atas course tersedia bahan bacaan lengkap bangun ruang yang dapat digunakan sebagai sumber belajar utama. Bahan bacaan ini berisi rangkuman seluruh materi bangun ruang yang akan dipelajari selama course berlangsung sehingga dapat digunakan sebagai referensi kapan saja. Di sini juga dapat diunduh lalu langsung masuk ke perangkat kalian. Lalu, di bawahnya juga tersedia video panduan LMS yang dapat diakses kembali apabila kalian ingin melihat petunjuk penggunaan LMS secara lebih rinci. Sekarang, mari kita mulai dengan melihat aktivitas yang tersedia pada pertemuan 1 yang akan mempelajari materi jenis-jenis dan jaring-jaring bangun ruang. Seluruh aktivitas pembelajaran telah disusun secara berurutan sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah dan sistematis. Aktivitas pertama yang perlu dilakukan adalah absensi online. Silakan klik menu absensi, kemudian pilih status kehadiran yang sesuai. Pastikan kalian mengisi absensi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran lainnya, karena kehadiran akan tercatat secara otomatis pada sistem LMS. Setelah melakukan absensi, silakan kalian baca tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Pada bagian ini dijelaskan kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran, sehingga kalian dapat mengetahui fokus materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Selanjutnya, terdapat pertanyaan pemantik yang bertujuan membangun pengetahuan awal dan mengajak kalian berpikir sebelum mempelajari materi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, klik forum yang tersedia, kemudian tuliskan pendapat atau jawaban kalian pada kolom diskusi. Kalian juga dapat membaca dan menanggapi jawaban teman lainnya, sehingga terjadi interaksi dan pertukaran ide dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan secara sinkron, kalian dapat bergabung melalui Google Meet yang telah disediakan pada LMS. Klik tautan Google Meet untuk masuk ke kelas virtual dan mengikuti penjelasan guru secara langsung.
Berikutnya, terdapat modul pembelajaran yang disajikan menggunakan fitur file pada LMS. Untuk membukanya, cukup klik nama file yang tersedia. Modul ini berisi materi mengenai pengertian bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung, unsur-unsur bangun ruang, serta berbagai bentuk jaring-jaring bangun ruang. Kalian dapat membaca materi secara langsung maupun mengunduhnya untuk dipelajari kembali secara mandiri. Selain modul, tersedia juga video pembelajaran yang dapat diputar langsung melalui LMS. Video ini membantu kalian memahami materi melalui penjelasan visual, sehingga konsep bangun ruang menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat eksplorasi GeoGebra. Pada bagian ini, kalian dapat mengamati model bangun ruang 3 dimensi secara interaktif. Misalnya, ketika kalian memilih bangun ruang kubus, kalian dapat memutar objek untuk melihat bentuknya dari berbagai sudut. Selain itu, terdapat fitur yang memungkinkan bangun ruang dibuka menjadi jaring-jaring dan ditutup kembali menjadi bentuk 3 dimensi. Aktivitas ini dilakukan pada berbagai bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut, sehingga membantu kalian memahami hubungan antara bangun ruang dan jaring-jaring secara lebih konkret. Setelah mempelajari materi dan melakukan eksplorasi, kalian dapat mengikuti forum diskusi. Pada forum ini, kalian dapat menyampaikan pemahaman, mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, serta menanggapi jawaban teman terkait materi, jenis-jenis, dan jaring-jaring bangun ruang. Forum diskusi digunakan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan interaksi selama pembelajaran. Untuk caranya sama seperti pertanyaan pematik tadi. Berikutnya, terdapat kuis interaktif, sebagai latihan sekaligus evaluasi awal pemahaman. Setelah menyelesaikan kuis, nilai akan langsung tersimpan pada sistem LMS. Pada bagian terakhir, tersedia refleksi pembelajaran. Melalui fitur ini, kalian dapat memberikan tanggapan mengenai pengalaman belajar yang diperoleh pada pertemuan pertama, tingkat pemahaman terhadap materi, serta kesulitan yang masih dirasakan. Refleksi ini membantu saya mengetahui perkembangan belajar kalian dan menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Setelah pertemuan pertama diselesaikan, minggu selanjutnya kalian akan masuk ke pertemuan kedua yang akan membahas luas permukaan bangun ruang. Bentuk strukturnya di sini masih sama, kalian akan melakukan absensi, lalu kalian akan membaca tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Setelah itu ada pertanyaan pemantik. Untuk mengikuti pembelajaran secara sinkron, kalian dapat bergabung melalui Google Meet. Lalu terdapat materi pembelajaran yang disajikan melalui modul pembelajaran yang berisi konsep luas permukaan bangun ruang. Selain itu tersedia juga video pembelajaran. Lalu setelah mempelajari materi dan menonton videonya, kalian dapat mengikuti forum diskusi untuk membahas penerapan konsep luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbeda dengan pertemuan pertama yang menggunakan kuis, pada pertemuan kedua tersedia LKPD individu yang diberikan melalui fitur assignment. Untuk mengerjakan tugas, silakan unduh LKPD yang disediakan, kemudian kerjakan secara mandiri sesuai petunjuk yang terdapat pada lembar kerja. Soal-soal yang diberikan ini bersifat kontekstual dan berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Setelah selesai, simpan hasil pekerjaan dalam format PDF, lalu unggah kembali melalui menu assignment sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Kalian juga bisa mengedit submission atau tugas kalian, lalu kalian juga bisa remove tugas kalian sebelum deadline yang telah ditentukan. Lalu terakhir juga ada refleksi. Di sini kalian bisa menceklis sesuai dengan pengalaman belajar kalian. Selanjutnya untuk minggu berikutnya kalian akan masuk ke pertemuan ketiga yang membahas tentang volume bangun ruang. Kurang lebih alur pembelajarannya sama seperti pertemuan sebelumnya. Setelah mempelajari seluruh materi pada pertemuan sebelumnya, kalian melanjutkan ke pertemuan 4 yang berisi evaluasi akhir bangun ruang. Pertemuan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman kalian terhadap seluruh materi yang telah dipelajari, mulai dari jenis-jenis bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, luas permukaan, hingga volume bangun ruang. Kegiatan diawali dengan absensi online sebagai pencatatan kehadiran peserta didik pada pertemuan terakhir. Setelah melakukan absensi, peserta didik dapat langsung mengakses evaluasi akhir yang tersedia melalui fitur assignment pada LMS. Peserta didik mengerjakan seluruh soal secara mandiri sesuai petunjuk yang telah diberikan, kemudian mengunggah hasil pekerjaan dalam bentuk file PDF melalui menu assignment sebelum batas waktu pengumpulan berakhir. Setelah menyelesaikan evaluasi akhir, peserta didik mengisi refleksi pembelajaran untuk memberikan tanggapan mengenai pengalaman belajar selama mengikuti course bangun ruang. Demikian panduan penggunaan LMS Matematika materi bangun ruang kelas 9 SMP Bina Generasi Cerdas. Melalui LMS ini, kalian dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti diskusi, mengerjakan tugas dan evaluasi, serta memantau hasil belajar dalam satu platform yang terintegrasi. Jika mengalami kendala saat menggunakan LMS, silakan menghubungi saya atau menyampaikan pertanyaan melalui forum yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian kalian, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.